Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Keberhasilan Jokowi selama memimpin Indonesia, menurut saya salah satu keberhasilan besar itu adalah betul yang namanya COVID-19 itu berdampak kepada kita. Tapi dampak yang kita rasakan ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabu kemarin, tanggal 21 Juni 2023, pemerintah Presiden Jokowi mencabut status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Ini kelihatannya sekaligus hadiah ulang tahun bagi presiden kita. Karena ternyata setelah saya lihat itu ternyata Jokowi lahir tanggal 21 Juni 1961. Beliau sekarang usia 62. Saya sekaligus juga mengucapkan selamat. Semoga Pak Jokowi diberi panjang umur dan semoga dalam perjalanan memimpin bangsa ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan hidup dalam penuh keberkahan, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa saya. Kemudian kaitannya dengan perubahan status tadi. Ya, kalau dulu itu pasti statusnya pandemi, berarti masih ada pembatasan-pembatasan. Meskipun prakteknya sudah sekian bulan kita ini sudah bebas ya. Tapi intinya dengan status resmi dicabut dari pandemi menjadi endemi ini berarti resmi kegiatan kita menjadi normal seperti sedia kala sebelum peristiwa COVID-19 itu. Pemirsa, dalam konten ini saya akan mencoba mengingat-ingat kembali bagaimana pada waktu pandemi COVID ini menyerang dunia. Beberapa negara maju selalu mengabarkan tentang situasi yang membahayakan. Beberapa negara lockdown, suasana seperti kota mati. Kita membayangkan seperti kehidupan itu sudah mau berakhir. Begitu mengerikan. Kita tidak boleh ini, kita tidak boleh ini. Kantor-kantor tutup, kegiatan ditutup, mal-mal ditutup, semua ditutup. Dan banyak negara yang akhirnya mengambil keputusan-keputusan untuk lockdown. Sehingga tadi saya katakan suasananya itu seperti kota-kota mati. Nah, di saat-saat seperti itu, ini kalau saya ingin mengatakan sekian keberhasilan Jokowi selama memimpin Indonesia, menurut saya salah satu keberhasilan besar itu adalah ketika dia bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ketika menghadapi gempuran yang namanya COVID-19. Kita ingat pada waktu itu, desakan dari luar negeri agar Indonesia lockdown, desakan dari dalam negeri luar biasa. Jadi dari dalam negeri, tokoh-tokoh kita di Indonesia ini banyak sekali yang juga mendesak pemerintah agar melakukan yang namanya lockdown. Termasuk, mohon maaf saya sebutkan, itu termasuk Gubernur DKI pada waktu itu Anies Baswedan yang sekarang mau maju jadi calon presiden. Itu dulu termasuk orang yang kelihatannya condong untuk lockdown. Sehingga beberapa kali kebijakan antara Pemprov DKI dengan pusat itu berbeda. Beberapa tokoh nasional termasuk Dahlan Iskan yang biasanya menganalisa sesuatu itu dengan baiknya gitu ya, dengan tulisan yang sangat baik, pada waktu itu juga mendorong untuk lockdown. Dia memberikan perhitungan kalau lockdown itu dianggap lebih efisien dan seterusnya, kalau nggak lockdown akan kerugiannya akan lebih besar dan seterusnya. Tapi Jokowi kekeh tidak mau ngambil keputusan itu. Dia tetap menghindari itu, lebih memilih
hanya pembatasan kegiatan masyarakat dengan istilah PPKM itu. Jadi kadang di sini tutup, gini buka dan stop. Istilahnya tuh buka tutup. Jadi tidak pasti, tapi melihat satu situasi. Ternyata langkah Jokowi ini kita sekarang harus mengakui bahwa itulah yang akhirnya menyelamatkan Indonesia dari dampak yang begitu serius. Betul, yang namanya COVID-19 itu berdampak kepada kita, tapi dampak yang kita rasakan kelihatannya lebih ringan dibanding negara-negara lain yang pada waktu itu mengambil langkah-langkah termasuk lockdown. Pada waktu itu kelihatannya pertimbangan yang selalu dipertimbangkan Jokowi itu adalah keseimbangan antara perekonomian tetap jalan dan tetap bagaimana menjaga COVID ini tidak menyebar, tidak mengancam keselamatan masyarakat. Karena kalau lockdown itu otomatis dampaknya apa? Kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi itu akan tutup. Dan ini dampaknya tentu besar. Tapi ketika terbuka dengan alasan ekonomi jalan, itu juga bisa berdampak. Pada waktu itu kita punya gambaran akan berdampak pada kematian atau bahaya-bahaya COVID yang luar biasa. Ini kan perlu kejelian. Dan Jokowi ternyata jeli, cerdik dia. Maka menurut saya, disinilah saya melihat bahwa Jokowi memang orang yang cerdik, seorang pemimpin yang punya nyali besar, berani mengambil risiko, tapi dia juga punya pertimbangan matang. Dia melihat berbagai aspek, tidak hanya satu aspek saja. Dan ketika dia ditekan oleh beberapa negara untuk lockdown, ditekan oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia agar melakukan kebijakan lockdown, dia kekeh, dia punya nyali besar, mempertaruhkan semuanya. Dia berani mengambil sikap yang berbeda, dan ternyata langkah yang berbeda itu menghasilkan situasi yang lebih baik. Negara lain akhirnya mengakui juga bahwa Indonesia di antara negara yang cukup berhasil mengatasi gelombang COVID yang pada waktu begitu mengerikan. Maka saya minta para oposan yang kadang suka sekali menghabisi, suka sekali membuat narasi-narasi negatif, suka sekali menyebarkan berita-berita yang kurang baik dengan Presiden, saya berharap dalam konteks ini kita fair mengakui bahwa Jokowi cukup relatif berhasil memimpin bangsa ini menghadapi badai COVID. Dan kalau sekarang ini masih ekonomi masih lumayan bagus, pengkritik itu juga masih bisa hidup enak, saya yakin ini tidak lepas dari kebijakan yang diambil Jokowi pada waktu itu. Sehingga menurut saya, ayolah kita sedikit terbuka memberikan apresiasi bahwa Jokowi memang cukup berhasil ketika memimpin bangsa ini menghadapi gempuran COVID yang begitu besar. Jadi pada waktu itu saya termasuk orang yang mohon maaf sekarang saya ungkapkan, saya itu tidak terlalu percaya 100% dengan berita-berita tentang COVID yang begitu menakutkan, yang begitu menyeramkan. Karena menurut saya banyak sekali yang itu sudah terbumbui oleh motif macam-macam. Memang ketika situasi COVID itu kan tetap aja ada orang yang mendapatkan keuntungan dari itu. Media massa, wartawan itu juga menurut saya nambah-nambahin masalah semakin ngeri. Padahal kalau dianalisa itu tidak ngeri-ngeri amat. Coba saya contohkan saja. Pada waktu itu anak-anak diliburkan, tidak boleh sekolah karena alasannya COVID. Sekian bulan anak-anak nggak bisa sekolah. Tapi faktanya anak-anak itu tidak sekolah, dia main dengan teman-temannya yang satu kelas itu. Ini kan lucu, ini lucu sekali. Saya pada waktu itu sempat berkali-kali memperbincangkan ini dan bagi saya itu nggak logis. Bagaimana? Alasannya anak-anak itu tidak boleh sekolah karena di sekolah itu dikhawatirkan menjadi penyebaran COVID. Tapi pada waktu anak tidak diizinkan untuk sekolah, apa yang terjadi? Anak-anak yang main sama teman-temannya malah lebih tidak terkontrol. Tapi nyatanya anak-anak juga nggak apa-apa. Jadi sekolah nggak boleh tapi main dibiarkan dan itu lebih nggak terkontrol. Ini kan aneh. Orang kegiatan ini nggak boleh, tapi nyatanya pasar-pasar tradisional itu juga masih jalan, juga nggak apa-apa, kan aneh gitu loh. Makanya kalau menurut saya pada waktu itu PPKM yang dilakukan itu hanya untuk
mohon maaf, bahasa saya sekarang saya berani mengatakan untuk pantas-pantasan saja. Jadi Jokowi mengambil sikap itu untuk pantas-pantasnya. Ya, kelihatan oleh luar negeri bahwa Indonesia itu sudah melakukan langkah-langkah. Padahal semestinya hakikatnya, praktiknya itu enggak. Artinya apa? Masyarakat masih bebas mestinya. Maka Indonesia masih selamat. Dan saya termasuk pada waktu itu, kan begini logikanya pada waktu itu. Katanya salah satu agar kita kebal itu kita pikiran kita tuh fresh. Kalau kita di rumah itu tambah stres, ya. Kita kegiatan itu kita menjadi lebih fresh, itu satu. Nomor dua, pada waktu itu kan juga sudah disosialisasikan kan, untuk agar kita tuh lebih kebal dengan COVID itu kan kita kena sinar matahari jam 10, jam 11, jam 9 gitu kan. Nah, orang Indonesia ini, ya toh, terutama yang di desa-desa itu setiap hari kena sinar matahari itu. Bahkan kalau di lockdown disuruh di rumah bisa jadi malah kurang. Maka orang Indonesia itu mestinya relatif lebih kebal. Karena apa? Sinar mataharinya sangat cukup. Beda dengan negara-negara Eropa. Kalau pada waktu itu musim dingin ya kemungkinan lebih bahaya ya. Tapi Indonesia itu kan sangat cukup sinar matahari. Jadi intinya kalau Indonesia itu tidak perlu takut berlebihan, ya wajar. Maka pada waktu itu yang banyak kena COVID itu adalah orang-orang kota besar yang mungkin hidupnya di rumah tidur pakai AC, rumahnya pakai AC, keluar rumah pakai mobil, mobilnya ber-AC. Setelah itu nyampe kantor, kantornya ber-AC. Lah yang ini, makanya dulu yang banyak yang kena itu kan orang Jakarta, orang Surabaya. Ini orang kota-kota. Orang desa-desa itu yang di sawah, orang desa-desa yang bekerja di bangunan-bangunan itu sehat. Karena apa? Dia gerak, dia kena sinar matahari cukup dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada waktu itu kan tidak semua orang bisa menangkap itu. Yang semuanya itu terbawa pada arus pemikiran, terbawa pada persepsi bahwa COVID ini bahaya, maka harus lockdown, harus ini. Ini cara berpikirnya negara-negara maju. Ini cara berpikir negara-negara yang tidak sama dengan Indonesia dalam konteks wilayah geografisnya. Juga tadi cara berpikir orang-orang kota. Jokowi kelihatan tahu itu, sehingga dia tidak bisa disetir begitu saja mengikuti pola pikirnya negara maju, pola pikirnya orang kota. Dia tetap memberikan ruang masyarakat bergerak. Dan nyatanya sekarang apa? Alhamdulillah kita selamat sampai status pandemi dicabut, sekarang masuk endemi. Indonesia relatif baik. Ekonomi Indonesia memang ya ada beberapa orang yang terdampak, tapi masih banyak yang bisa selamat. Artinya tidak sedemikian parah, tidak sedemikian mengerikan dampak itu yang dirasakan oleh orang Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah memimpin Indonesia selama COVID-19 dengan baik, dan kita bisa menjadi salah satu negara yang dinilai bisa selamat dari dampak COVID yang begitu mengerikan, dan apresiasi dari berbagai negara juga sudah datang kepada pemerintah Indonesia. Dan saya berharap di konten ini, saya berharap kita fair mengakui bahwa dalam menghadapi situasi yang genting COVID-19 kemarin, Presiden Jokowi telah memimpin kita dengan baik dan menyelamatkan kita dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.